Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa dengan Sobat Prestasi dan bisa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dan bisa Bible TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Hosana buat Tuhan di tempat yang maha tinggi. Berfirman buat kami Tuhan, tinggikan namamu, berkatilah acara ini dari awal sampai pada tamatnya. Dalam nama Yesus berfirman buat kami, haleluya, amin. Sobat Prestasi dan bisa Bible TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, ambillah Alkitab kita, siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, tiap kali kita dengar firman Tuhan, mari kita belajar mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam ini adalah gereja yang berkemenangan. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini agar roh kita bernyala-nyala di dalam Tuhan. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Ambillah Alkitab kita, kami akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Gereja yang berkemenangan. Sebagai pendahuluan, kami mengutip 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Kalau kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita di dalam kehidupan ini kecuali firman Tuhan. Karena itu hukumnya wajib bagi kita kalau kita sudah percaya Yesus untuk memiliki Alkitab. Dan kalau kita sudah memilikinya, bacalah setiap hari. Kalau itu kita lakukan, ada 3 hal yang terjadi dalam hidup kita. Pertama, pengenalan kita pada Yesus semakin dalam. Yang kedua, iman kita akan terurus dengan baik. Dan yang ketiga, kita mengerti kehendak Allah untuk setiap kita. Salah satu kehendak Allah yang perlu kita ketahui adalah gereja yang berkemenangan. Ada 2 institusi di dalam dunia ini yang ide pendiriannya datang dari Tuhan. Pertama, keluarga. Alkitab katakan tidak baik bagi manusia itu untuk seorang diri. Yang kedua adalah gereja. Alkitab katakan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, di mana pintu alam maut tidak akan dapat menguasainya. Yang perlu kita ketahui, apapun yang idenya dari Tuhan, iblis tidak suka. Tapi rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Haleluya, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia firmankan akan dia lakukan sempurna dan segera. Ada 4 hal yang kami mau bagikan, apa yang perlu kita lakukan supaya kita menjadi gereja yang berkemenangan. Yang pertama, kita mesti berpusat pada Yesus.
kami garis bawahi, gereja yang tidak berpusat pada Yesus akan tumbang. Gereja yang tidak berpusat pada Yesus akan kacau. Gereja yang tidak berpusat pada Yesus akan hancur. Oleh karena itu, mari jadikan firman ini jadi cermin. Kalau kita ditegurnya, kembalilah pada jalan yang benar. Karena tidak ada kata terlambat. Mari kita buka Alkitab kita, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk sebelah kanan tata Allah. Kami mau mengulangi bagian A-nya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi jelas, haleluya, gereja yang berkemenangan adalah gereja yang berpusat pada Yesus. Haleluya. Di gereja kita pasti ada musik. Haleluya. Tapi kami pastikan fokus gereja bukan musik. Haleluya. Pusatnya bukan musik. Pusatnya adalah Yesus. Ada orang selalu latah, dia katakan, di gereja ini musiknya nggak enak gitu, nggak ada hadirat Tuhan. Kami mau katakan, dengar baik. Haleluya. Mungkin apa yang kita katakan itu secara manusia ya tidak ada salahnya, tapi itu tidak betul secara iman. Karena pusat daripada gereja bukan musik, tapi adalah Yesus. Yesus adalah senter di dalam gereja. Dan kami juga berani tegaskan, pusat gereja bukan pendeta. Haleluya. Karena itu kalau selama ini pusat iman kita adalah pendeta, kita perlu bertobat. Haleluya. Kita perlu pendeta, bersyukur dengan adanya pendeta. Tapi pusat ya iman kita, pusat gereja bukan pendeta, tapi Yesus. Kau akan kecewa kalau engkau menjadikan manusia menjadi pusat imanmu. Haleluya. Dan pusat gereja juga bukan pujian, bukan penyembahan. Itu bukan pusat. Pusat kita jelas, senter kita jelas. Haleluya, yaitu Yesus. Haleluya. Nggak ada musik juga kita bisa menyenangkan Tuhan. Musik perlu, tapi itu bukan segalanya. Itu alat. Haleluya. Kami ingin tekankan buat kita, jangan bergeser daripada Yesus. Percaya atau tidak, dosa dalam bahasa aslinya salah satunya disebut dengan kata harmatea. Banyak orang justru disesatkan hari-hari ini di gereja. Haleluya. Dosa dalam bahasa aslinya disebut dengan harmatea. Harmatea itu artinya meleset dari sasaran. Jangan sampai kita bergereja tapi meleset dari sasaran. Pusat iman kita, pusat ibadah kita, pusat pujian kita, ya pusat penyembahan kita adalah Yesus. Haleluya. Kalau ini betul, kami percaya kita akan jadi
gereja yang berkemenangan. Karena itu mari kita koreksi diri kita, pelayanan kita, gereja kita. Kalau kita mulai terjadi harmatea, dudukan kembali Yesus pada dudukannya yang semula. Pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Yang berikutnya yang kami ingin sampaikan, gereja yang berkemenangan. Gereja yang berkemenangan adalah gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau ada orang bertanya pada kita, kapan gereja pertama kali didirikan? Kami harus jawab kita, gereja pertama kali didirikan adalah waktu saat Roh Kudus dicurahkan. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Haleluya. Nah, di dalam Alkitab Roh Kudus dicurahkan bukan di pasal pertama, tapi pasal yang kedua. Haleluya. Sejak hari itu kalau kita lihat gereja luar biasa dinamis, berkemenangan, pertumbuhannya signifikan dari 1, 12, 12, 70, 70, 120, 120, 3.000, 5.000. Sesudah itu tidak ada lagi angka, yang ada adalah catatan. Dikatakan setiap kali mereka beribadah, Tuhan menambahkan bilangan orang yang diselamatkan. Bukan gak ada masalah, masalah banyak sekali. Salah satunya Stefanus mati dirajam. Stefanus adalah diaken pertama dari gereja mula-mula, tapi Stefanus tidak murtad, tetap setia. Kenapa bisa? Stefanus adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau kita ingin berkemenangan, kami mau katakan, kita harus berpusat pada Yesus. Yang kedua, harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Apa beda Roh Kudus perjanjian lama dengan Roh Kudus perjanjian baru? Roh Kudus perjanjian lama, dia bisa masuk, dia bisa keluar. Tapi kalau Roh Kudus perjanjian baru, dia permanen tinggal dalam hidup orang percaya sebagai materai. Haleluya. Tidak keluar masuk. Rohnya sama. Haleluya. Tapi beda. Ya, bedanya kalau perjanjian lama dia masuk, dia keluar. Kalau perjanjian baru dia permanen sebagai materai. Haleluya. Karena itu mari kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu yang terjadi dalam gereja mula-mula, yang bergerak bukan satu orang, tapi tubuh Kristus. Sehingga pada akhirnya api semakin besar, kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan, dan Yesus ditinggikan. Kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Yang ketiga, kalau kita pelajari Alkitab kita, gereja yang berkemenangan, kalau kita baca Alkitab kita adalah gereja yang menginjil, melakukan penginjilan. Ya, lebih tegas lagi, yang melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Kami ingin kita lihat Kisah Rasul 14 ayat 21. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Jadi menginjil, dengan kata lain melakukan penginjilan. Haleluya. Gereja yang tidak menginjil bukan gereja. Gereja yang tidak melakukan penginjilan bukan gereja. Mari kita koreksi gereja kita. Haleluya. Gereja yang tidak menginjil bukan gereja, bukan. Haleluya.
Karena gereja didirikan, tugas utamanya adalah menginjil, melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Gereja nggak boleh egois. Kalau kita tahu keselamatan hanya ada di dalam Yesus, seharusnya apa yang terjadi, ya, kita harus berkontribusi. Gereja harus berkontribusi. Haleluya. Bahkan seharusnya ada di baris depan, meneriakan, menyampaikan suara kenabian. Haleluya, bukan ikut arus. Haleluya, bukan ikut politik. Tapi kami ingin tekankan buat kita, ayo, mari kita praktekkan kebenaran ini, dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Hari semakin gelap, tantangan semakin berat, persoalan semakin merajalela. Kami harus katakan, gereja harus kuat, gereja harus berkemenangan. Jangan izinkan dunia masuk ke gereja. Haleluya, jangan izinkan spirit dunia masuk ke gereja. Tapi biarlah gereja yang masuk di tengah-tengah dunia ini menjadi garam, menjadi terang, membawa kabar keselamatan, membawa kabar baik, membawa kasih persaudaraan. Tapi tidak sedikit, sadar atau tidak, kita pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja masukkan dunia ke dalam gereja. Sehingga kita lihat pada akhirnya, ya, kekacauan yang terjadi. Oleh karena itu mari kita bertobat kembali, kita duduki dudukan kita kembalikan gereja pada tujuan, untuk apa dia dirikan, pada tujuannya yang semula, sehingga pada akhirnya kerajaan Allah boleh ditegakkan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Jadi kami tegaskan buat kita, kalau kita ingin memiliki gereja yang berkemenangan, pertama kita harus berpusat pada Yesus. Kita harus mau dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kita harus mau menginjil. Haleluya. Kita harus mau menginjil. Kami mau katakan, kalau kita udah dapat dengan cuma-cuma, kita harus mau membaginya dengan cuma-cuma. Kalau kita tahu hanya ada keselamatan di dalam Yesus, tapi kerja kita, ya, cuma, ya, main-main saja, padahal musuh kita sangat serius. Kami ingatkan kita, iblis tidak pernah tidak serius. Jadi kita harus serius sebagai orang percaya. Iblis tidak pernah tidak serius. Dia tahu waktunya sudah singkat. Dia lembur tiap hari. Haleluya. Dia mencoba untuk menggembosi kalau bisa. Haleluya. Dan banyak kita apa yang terjadi. Kerja kita cuma mabok, judi, berzina, nipu, gosip. Kami mau katakan, haleluya. Padahal kita katakan kita pengikut Yesus, sadar atau tidak, dia sedang menggembosi supaya kita lari daripada sasaran. Kita nggak sampai pada tujuan iman kita. Tapi kita dipanggil bukan untuk orang-orang yang gagal. Kalaupun kita ditegurnya, Tuhan mau supaya kita kembali pada jalan yang benar. Karena Alkitab katakan, orang yang kukasihi kutegur dan kuhajar. Yang terakhir, hidup dalam kesatuan. Jadi kalau kita ingin gereja yang berkemenangan, hiduplah dalam kesatuan. Haleluya. Spirit gereja adalah spirit kesatuan, bukan gaduh. Haleluya. Waktu nggak ada uang bersatu, waktu uang banyak rebutan. Kami mau katakan ribut. Itu bukan gereja yang benar, itu kandang kuda. Kami mau katakan, ya, gereja harus tetap bersatu, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Dikatakan dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 12, ya, bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Bersatu, ya, bersatu. Sesama pelayan bersatu, sesama jemaat bersatu, pelayan dengan jemaat bersatu.
Dengan tangan banyak kita bisa mengerjakan banyak hal. Banyak orang berpikir modal cuma uang. Kesatuan justru modal yang tidak terhingga. Bahkan kesatuan ya menjadi jaminan bahwa kita akan disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita di malam hari ini. Gereja yang berkemenangan. Tuhan ingin setiap gereja menjadi gereja yang kuat dan berkemenangan. Yang perlu kita perhatikan bagaimana itu bisa terjadi, kita harus memilih berpusat pada Yesus. Kita harus mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita harus mau menginjil dan kita hidup dalam kesatuan. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan dan kami percaya semua kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita masih ada waktu sedikit, kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, kami ingin setiap kita yang belum percaya Yesus nanti boleh ikutin doa kami. Bagi kita yang sakit, nanti letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit, ya angkat tanganmu satu. Kalau engkau punya beban berat, taruh kedua belah tanganmu. Dan yang terakhir, nanti kita mau berdoa syafaat. Kita lakukan yang pertama, mari ikuti doa kami. Tuhan Yesus, malam hari ini, saya datang kepada Tuhan. Saya mengaku saya orang berdosa. Ampunilah dosa dan kesalahan saya. Saya sadar dosa saya membawa saya dalam penghukuman, kebinasaan. Tapi malam ini kasihanilah saya Tuhan, saya mau bertobat, saya mau meninggalkan cara hidup saya yang salah. Tuhan Yesus, kasihanilah saya. Inilah hidup saya buka hati saya, masuklah dalam hati saya. Saya menerima dengan sadar penuh Yesus Kristus, Juru Selamat saya, Tuhan si pemilik, penguasa tunggal, satu-satunya dalam hidup saya. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, ayo letakkan tanganmu satu, angkat tanganmu satu ke atas. Kita berdoa. Ya Tuhan, hamba berdoa bagi Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang sakit. Sebagai hamba Tuhan, hamba bertindak. Penyakit, roh penyakit engkau sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Hamba berdoa, penyakit, roh penyakit dalam nama Yesus, enyala engkau. Oleh belo-belo Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus. Letakkan tanganmu di dadamu bagi engkau yang punya beban berat. Ya Tuhan, engkau melihat beban pergumulan daripada jemaatmu. Engkau yang berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan angkat semua beban pergumulan mereka. Ratakan gunung, timbun lembah, buka pintu-pintu yang tertutup. Terima mujizat Tuhan. Pertolonganmu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kelegaan daripada Tuhan. Awan gelap berlalu, terang Tuhan bercahaya. Jalan buntu Tuhan rubah jadi pintu gerbang. Yang baik, yang daripada Tuhan terjadilah dalam hidupmu. Terima pertolongan kasih sayang daripada Tuhan. Terimalah. Aku berdoa ada mata air yang baru. Yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus ada mujizat dalam kehidupanmu. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami berdoa dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Turunkan hujan pertobatan, hujan keselamatan di negeri kami. Pulihkan negeri kami ya Tuhan. Kami berdoa, bersyukur buat corona yang melandai, bungkus negeri kami Indonesia dari cacar monyet, dan kami berdoa, kami menolaknya dari Indonesia. Kami katakan Tuhan jadi Tuhan perlindungan
bagi negeri kami. Kami berdoa buat kota kami Jakarta, selamatkan kota kami, curahkan hujan pertobatan. Kami berdoa jauhkan kota ini dari gempa bumi, malapetaka, tsunami, dari hal-hal yang buruk, kekacauan. Biarlah kota ini maju, tertib, penduduknya diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan, ikat dalam kasih, bersatu, jadikan suara bukan jadi gema. Berkati gerejamu biar terus bersaya menjadi terang dan garam. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang jatuh, bangkitkan, yang mundur tarik kembali dalam pelayanan mereka, yang setia tambahkan karunia buat mereka dan keluarga mereka, lindungi dan berkatilah. Kami berdoa buat Panorama MGK, limpah rahmat anugerah kasih sayang dari Tuhan. Tuhan limpahkan, berkati ya Tuhan. Kami berdoa buat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV dimanapun mereka berada, di rumah, di jalan, di kelompok, di LP, di rumah sakit yang menyaksikan acara ini. Tuhan berkati mereka, jawab doa mereka, biar Tuhan ada kelegaan terjadi dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat gereja-gereja, ya Tuhan berikan urapan-Mu, kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.